Ya, selamat datang kembali di channel El Germani. Kita masuk di Lektion 21. Oke, jadi judul kita hari ini ada artikel ya. Oke, artikel itu apa? Sebelum kita bahas, artikel itu teman-teman harus tahu. Itu dia nanti ada hubungannya ke kata benda, satu ya. Artikel ini mempunyai hubungan ke kata benda, pasti maksudnya dia selalu merujuk pada kata benda. Terus kedua, jenis kelamin dari kata benda itu, dan yang terakhir kasus. Kasus dari kata benda itu apa? Nah, jadi di sini ada dalam bahasa Jerman dia mempunyai 4 kasus. Itu ada nominatif, akusatif, datif, genitif. Nah, mungkin ini kata-kata baru ya yang teman-teman temui saat belajar bahasa Jerman selama mempelajari bahasa Jerman hingga saat ini di Lektion 21. Nah, tapi jangan khawatir itu hanya kata-kata saja, kata-kata baru ini sebenarnya tidak sulit. Nah, jadi ini akan kita bahas di selama playlist A1 ini. Jadi itu ya saya bilang nggak sulit lah, mudah pun mudah. Hanya katanya aja yang baru, jadi kayak terlihat susah gitu kan. Padahal sebenarnya mah gampang. Oke, kita lanjut. Artikel. Oke ya. Jadi artikel ini itu ada apa aja? Artikel itu terdiri dari der, die, das, sama die. Ini ada tulisan dalam kurung PL. PL itu maksudnya plural, ya, jamak. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi sebelumnya kan artikel itu berhubungan dengan kata benda. Nah, maksudnya di situ apa? Jika kata bendanya berjenis kelamin maskulin, maka dia artikelnya pakai der, ya. Jika kata bendanya berjenis kelamin feminin, maka dia pakai artikel die. Jika kata bendanya berjenis kelamin neutral, maka dia pakai artikel das. Nah, jika kata bendanya bentuk plural atau lebih dari satu, maka dia pakai di yang plural ini, dalam kurung plural. Ini dalam kurungnya nggak perlu ditulis ya. Itu hanya penanda aja, karena di sini kan di ada dua, yang di atas sama yang di bawah. Jadi di itu bisa untuk yang singular, ini kan tiga ini kan singular ya. Jadi di itu bisa untuk yang singular sama bisa untuk yang plural. Nah, makanya yang di untuk plural saya tandai ada dalam kurung plural. Nah, jadi itu ya. Jadi itu nggak perlu ditulis. Oke, kalau paham kita lanjut. Contoh, heart. Heart ini artinya kompor kan. Nah, dia kata benda masuk ke jenis kelamin maskulin kan. Maka saat pembuatan kalimat kita harus masukkan artikel der. Kan itu tadi ya rumusnya di slide sebelumnya. Jadi der Herd is teuer. Nah, artinya apa? Kompor itu mahal. Nah, jadi der artikel di sini berfungsi sebagai kata tunjuk ya. Nah, jadi kompor itu. Nah, artinya kalau ku bilang ini sama kalian, der Herd is teuer, artinya kita udah tahu kompor yang mana yang dimaksud. Oke, baru di sini ada buh. Buh ini masuk jenis kelamin neutral. Maka dalam pembuatan kalimatnya kita masukkan artikel das. Neutral das ya. Jadi das Buch ist dick. Buku itu tebal. Tua. Tua ini masuk ke jenis kelamin feminin. Maka di dalam pembuatan kalimat kita masukkan artikel die. Jadi die Tür ist dicht. Dicht ini rapat. Pintu itu rapat. Blumen. Nah, ini Blumen ini bentuk plural dari Blume. Jadi N-nya dihapus, itu nanti bentuk singular. Bentuk pluralnya tambahin N, Blumen. Nah, jadi karena dia plural, maka dia pakai artikel die tadi ya. Die Blumen sind schön. Die Blumen sind
Schön. Nah, perhatikan ya, ini kan kata benda plural, ya kan? Kata benda plural kemarin kata gantinya itu jadi sie yang mereka, ya kan? Kalau kata ganti sie mereka itu kan eh, konjugasinya jadi seperti ini, sind, ya kan? Nah, itu kalau teman-teman ada yang lupa silakan lihat kembali video sebelumnya atau perhatikan catatan kalian jika kalian sudah mencatatnya. Oke, jadi artikel ini mempunyai dibagi lagi nih jenisnya artikel ini. Jadi ada apa aja? Ada bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, dan negative Artikel. Oke, jadi di sini ada bestimmte Artikel, artinya itu artikel tentu. Unbestimmte Artikel, artikel tidak tentu. Negative Artikel, artikel negatif. Nah, ini jadi kita akan menggunakan artikel-artikel ini menyesuaikan dengan fungsinya. Jadi contohnya di bestimmte Artikel, itu kita pakai ketika kita sudah tahu kata benda mana yang dimaksud. Nah, kayak tadi kan ada saya bilang, der Herd ist teuer, artinya kompor itu mahal. Nah, aku sama kalian ini udah sama-sama tahu kompor mana yang dimaksud. Oh, yang itu, yang mahal. Nah, tapi kalau unbestimmte Artikel kebalikannya, ketika kita belum tahu pasti kata benda mana yang dimaksud. Ya, atau kita bisa bilang secara umum lah, kata benda secara umum. Nah, itu biasanya nanti kita bilang kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, sebuah pohon, sebuah mobil. Nah, kalau misalnya kita dengar di berita ada kalimat seperti ini, sebuah mobil menabrak pohon. Nah, itu kan kata sebuah mobil itu kan kita nggak tahu mobil yang seperti apa jenisnya, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita pakai kata mobil itu menabrak pohon, itu kita artinya udah tahu dong mobil yang mana yang menabrak pohon. Nah, kira-kira kalau bahasa Indonesia itu seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau negative artikel itu nanti kita pakai untuk kalimat negatif. Untuk saat ini kita belum nggak usah terlalu bahas ini dalam-dalam kali. Jadi yang perlu kita tekankan nanti di bestimmte artikel dulu di video ini ya. Oke, itu aja dulu. Silakan catat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi sebelumnya, kalau artikel ini pasti berhubungan sama kasus-kasus yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 4 kan? Itu ada nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Nah, jadi di sini saya kasih tulisan kuning di bawahnya. Ini maksudnya apa? Contohnya gini. Jadi artikel tiap kasus itu berbeda, nggak sama. Nah, jadi contohnya gini. Bestimmte artikel di kasus nominatif itu berbeda dengan bestimmte artikel di akusatif. Atau sebaliknya, misalnya bestimmte artikel di datif, di kasus datif berbeda dengan bestimmte artikel di nominatif. Seperti itu. Nah, jadi kita coba mulai dari dasar dulu. Nah, dasar artikel ini tuh ada di kasus nominatif. Jadi kasus yang paling dasar dalam bahasa Jerman itu ada nominatif. Makanya kita bahas dulu nominatif ini tuh apa. Ya, kita mulai dari bestimmte artikel nominatif. Karena itu yang akan kita bahas di video ini. Nah, jadi bestimmte artikel in nominatif sebenarnya udah kita pelajari di slide berikutnya. Nah, itu terdiri dari der, die, das, die, khusus yang plural. Nah, jadi kenapa kita udah pelajari tadi? Karena nominatif itu sama dengan subjek. Jadi jika kata benda itu berada dalam posisi subjek, maka dia disebut kata benda itu termasuk ke dalam kasus nominatif. Nah, contohnya di sini ada Tony get zur Schule. Ya kan? Tony pergi ke sekolah. Jadi Tony di sini kan dia sebagai subjek, ya kan? Makanya dia masuk ke dalam kasus nominatif karena dia subjek. Nah, karena Tony ini kan Tony nama orang. Nah, karena karena nama orang itu nggak punya artikel seperti ini, Tony itu kalau nama orang itu nggak punya artikel. Jadi coba kita ganti ke kata benda. Nah, ini kan si Tony pergi ke sekolah, kita gantilah menjadi
siswa gitu ya, siswa. Siswa itu Schüler. Nah, jadi bahasa Jermannya seperti ini. Der Schüler geht zur Schule. Siswa itu pergi ke sekolah. Nah, jadi Schüler di sini dia kan sebagai subjek, ya kan? Posisi pertama dia sebagai subjek. Nah, karena dia sebagai subjek, maka dia masuk kasus nominatif. Nah, karena kita udah sama-sama tahu nih siswa yang dimaksud itu yang mana, si Tony ini, kita udah tahu kan? Maka kita pakai bestimmte Artikel. Nah, karena dia sebagai subjek, ya bestimmte Artikel in nominatif. Ya seperti ini kan pilihannya. Nah, Schüler ini dia masuk ke dalam jenis kelamin maskulin, maka dia pakai artikel der. Nah, jadi kalimatnya der Schüler geht zur Schule, seperti itu. Paham ya? Oke, kalau udah paham kita masuk ke Übung. Nah, jadi di sini ada nomor 1, ada 4 nomor ya. Jadi isilah bestimmte Artikelnya. Nah, jadi pilihannya ada der, dies, der, die, oder das. Sama die yang plural ya. Nah, karena kita barusan mempelajari bestimmte Artikel in nominatif, nanti ini pilihannya hanya bestimmte Artikel in nominatif aja, nggak ada yang lain. Oke, untuk jawabannya silahkan kirimkan ke kolom komentar, nanti akan saya periksa. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Also, tschüss.